tetap gunakan pakaian putih ya teman-teman. Jadi orang yang pertama kali mengatakan hi, hello, how do you do? Nah, teman-teman yang bernama Mila, kemudian interviewer nanya, ini bacanya Maila. Seketika itu juga saya keterima kerja teman-teman semua. Cara goblok sukses interview wawancara kerja New Zealand dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa saya pakai kata cara goblok? Karena pengalaman saya sendiri, saya melakukan wawancara secara apa adanya. Saya melakukan wawancara dengan persiapan semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan. Kemudian bagaimana caranya agar tetap bisa mencuri perhatian, bisa mencuri hati dari si calon pemberi kerja, dari yang mewawancara saya. Nah, kebetulan ketika waktu saya wawancara dulu sebelum saya berangkat ke Selandia Baru, saya melamar kerja, itu yang mewawancara saya adalah CEO-nya langsung. Jadi alhamdulillah wawancara berjalan lancar. Kemudian tawaran pekerjaan juga seketika diberikan, saya langsung diterima setelah wawancara. Jadi apa yang saya alami akan saya ajarkan kepada teman-teman, sehingga teman-teman itu tidak bertanya-tanya, wah gimana ini kalau kebetulan saya melakukan lamaran, seketika mereka mengajak interview secara video call begitu. Nah, ini akan ada step-stepnya, 10 step cara goblok melakukan wawancara kerja Selandia Baru. Tonton terus teman-teman, insya Allah ini berguna, insya Allah teman-teman bisa mengambil inti makna ataupun gagasan yang akan bisa diterapkan di kisah teman-teman sendiri ke depan, insya Allah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bin Masud, saya orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Hari ini sudah semakin dekat dengan musim dingin, cuaca sejuk meskipun matahari bersinar terang. Baik, nah teman-teman, cara goblok melakukan interview kerja Selandia Baru secara video call tentu saja. Meski demikian, bukan berarti persiapan kita itu remeh ya. Bukan berarti persiapan kita itu berbeda dengan wawancara kerja secara langsung. Tetap kita harus melakukan prepare sebaik mungkin, tunjukkan diri kita sebagus mungkin, postur kita, artikulasi bicara kita, sampai kemudian kita bertatap muka, berbicara, kemudian mengakhiri percakapan dengan baik, dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun. Nah, kira-kira apa? Baik, yang pertama adalah cara goblok interview kerja dalam bahasa Inggris adalah tetap teman-teman saya sarankan untuk berpakaian rapi, pakaian putih, rambut disisir. Kalau yang laki-laki sudah terlalu panjang seperti saya ini, dipotong agar ketika kesan pertama, detik pertama tatap muka terjadi, mereka langsung mengambil kesimpulan, orang ini siap, orang ini layak untuk kita beri kesempatan menjelaskan latar belakang dia begitu. Nah, tetap gunakan pakaian putih ya teman-teman, seperti interview pada umumnya. Teman-teman nanti akan merasa bahwa ini adalah interview secara langsung, tertanam di hati seperti itu, sehingga apa yang kita hadapi itu kita sikapi dengan serius gitu. Bukan berarti lihat video call itu kita meremehkan ya, tetap kita sikapi dengan benar-benar begitu. Termasuk memakai parfum teman-teman. Teman-teman saya sarankan memakai parfum, karena apa? Dengan merasakan wangi dari tubuh kita sendiri, kita akan merasa percaya diri dan nyaman bahwa saya sudah siap, saya nyaman, saya percaya diri dengan diri saya begitu. Nah, kemudian nanti akan mengalir lancar seperti yang teman-teman harapkan. Dalam tatap muka biasanya kita itu dijanjikan jam tertentu untuk melakukan wawancara. Nah, misalnya kita wawancara jam 9 waktu Indonesia, biasanya itu di sini mungkin ya 5 jam lebih awal ya dari Indonesia. Nah, ketika wawancara 9, teman-teman harus, saya harapkan 8.30 itu sudah siap. 8.30 teman-teman sudah standby, laptop sudah tercharge, terisi penuh, jaringan juga diharapkan stabil begitu, sehingga ketika waktunya mulai interview tidak ada namanya saya nyari sinyal dulu Pak, saya ngecas laptop dulu Pak, enggak seperti itu ya. Tetap teman-teman harus meluangkan waktu lebih awal, standby lebih awal begitu. Nah, ketika sudah ditentukan jamnya jam 9 misalnya, mereka sebelumnya juga sudah mengirimkan link Zoom biasanya untuk proses interview secara
video call itu, teman-teman kemudian akan mengklik link Zoom berikut passwordnya. Nah, pastikan itu sudah dilakukan setengah jam atau ya paling lambat itu 15 menit sebelumnya, teman-teman. Jaga-jaga ada seperti tadi jaringan yang tidak stabil ataupun ya gangguan-gangguan yang tidak bisa kita duga sebelumnya ya, teman-teman. Nah, kemudian begitu layar menampilkan wajah sang pewawancara, baik itu CEO ataupun HRD ataupun plant manager, teman-temanlah yang harus pertama kali mengucapkan salam. Hai, hello. Nah, seperti itu. Jangan menunggu teman-teman disapa. Meskipun teman-teman pertama kali ngomong dalam bahasa Inggris, meskipun teman-teman belum pernah menghadapi bule sebelumnya atau pernah tapi dulu banget ketika lagi jalan-jalan di Bali atau di tempat wisata dan itu tidak sengaja. Nah, ini kalau yang disengaja seperti ini tetap teman-teman harus siap. Ucapkan salam pertama kali. Jadilah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Kemudian tetap tersenyum, teman-teman. Usahakan senyum ini tidak berhenti di pembukaan atau di akhir saja. Tetap apapun yang disampaikan, apapun yang teman-teman cerna, kesulitan, tetap tunjukkan senyum, optimisme bahwa teman-teman ini orangnya positif. Begitu, tunjukkan bahwa teman-teman itu orang yang positif. Kemudian tanyakanlah kabar pertama kali. How do you do? How do you do? Bagaimana kabarmu? How do you do ini bedanya dengan how are you? How do you do disampaikan ketika pertama kali bertemu, teman-teman. Jadi jadilah orang pertama kali yang mengatakan how do you do. Jika ditanya balik how do you do, teman-teman jawab I'm good, I'm just fine. Thanks for asking. Thank you for asking. Tetap berterima kasih atas kerelaan mereka menanyakan kabar teman-teman. Nah, biasanya dalam proses ini, di awal ini, teman-teman akan ditanyakan nama teman-teman. Bagaimana cara mengeja nama teman-teman. Nah, ini teman-teman harus siap. Misalnya ketika namanya Cahyo atau Cahyani, ketika di lamaran tertulis Cahyo, Cahyani, begitu ya. Ini bener bacanya Cahyani, Cahyo. Nah, itu teman-teman harus meluruskan. Karena apa? Karena kita tidak memakai huruf H sebagai pembeda antara huruf C dibaca C dan C dibaca K. Nah, tetap dibaca Cahyo. Misalnya, you can call me Cahyo, you can call me Cahyani. Atau teman-teman yang punya nama huruf C, karena kita tidak mengenal CH begitu, tetap dijelaskan bahwa ini bacanya itu Cahyo atau Cahyani. Nah, demikian pula ketika seseorang bernama Mila, teman-teman yang bernama Mila, kemudian sang interviewer nanya, ini bacanya Maila atau bagaimana saya sebaiknya menyebut namamu? Dia menanyakan seperti itu, teman-teman bilang you can call me Mila, bukan Maila ya. Ketika dia menyebutmu Maila, oh you can call me Mila. Nah, itu teman-teman, perjelas apa atau bagaimana cara melafalkan nama asli teman-teman dalam bahasa Indonesia tentu saja, karena mereka orang luar itu sangat menghargai latar belakang. Tidak berarti kita disebut sesuai dengan lidah mereka, enggak. Mereka akan sangat menghargai latar belakang kita. Nah, begitu. Itu yang pertama ya, teman-teman. Tetap persiapan, baju putih, pakaian rapi, rambut rapi, pakai parfum, sampai kemudian kita melakukan greetings pertama kali. Tetap teman-teman harus mengawali, menjadi orang yang pertama kali mengatakan hi, hello, how do you do, kemudian jelaskan nama teman-teman siapa. Nah, kemudian yang kedua, pewawancara akan menanyakan perihal lamaran. Dia akan memperjelas lagi bahwa benar kan kamu yang kemarin ngelamar kerja? Jadi saya ingin tanya sekali lagi, ini adalah wawancara tindak lanjut setelah apa yang kamu lamar kemarin, benar kan? Nah, teman-teman, apakah benar kamu melamar posisi ini? Biasanya teman-teman cukup jawab yes, that is true. Betul, saya melamar posisi tersebut. I have applied for that position. Aku memang benar, aku melamar posisi tersebut. Jadi perjelas, misalnya teman-teman melamar sebagai process worker. Yes, I have applied that position. I have applied the process worker position. Nah, perjelas bahwa teman-teman itu melamar di posisi apa. Oke, yang ketiga adalah pewawancara akan seketika menanyakan latar belakangmu, karena mereka pun mewawancara dalam jam kerja. Di jam kerja biasanya mereka tidak bertele-tele, akan seketika menanyakan, jelaskan latar belakangmu.
Tell me about your background. Tell me about your background. Nah, teman-teman, ini jawablah sesuai dengan permintaan teman-teman, sesuai permintaan dari pewawancara. Nah, teman-teman, okay, let me introduce myself again. My name is Mila, or my name is Cahyo. I was born in Semarang. Jika teman-teman berasal dari Semarang, pakainya I was, bukan I am. I was karena masa lampau ya. To-nya itu to be past. I was born in Semarang. I'm the third child of a family with 5 children. Aku adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Jelaskan. Nah, sampai situ sudah jelas bahwa teman-teman bernama Cahyo, berasal dari Semarang, kemudian anak ketiga dari 5 bersaudara. My last education was at Semarang State Senior High School 1. Pendidikan terakhirku adalah SMAN 1 Negeri Semarang. Sampai sini semakin jelas bahwa teman-teman adalah lulusan SMA. Ijazah terakhir teman-teman adalah SMA. Kemudian I have hobbies like reading, football, and gardening. Semakin jelas lagi bahwa kecenderungan teman-teman itu adalah orang yang suka membaca. Artinya teman-teman itu setidaknya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Kemudian I have football, berarti teman-teman itu menyukai olahraga, juga menyukai aktivitas fisik, sekaligus menyukai olahraga tim. Artinya teman-teman itu bisa diandalkan dalam sebuah tim begitu, bisa bekerja dalam sebuah tim. Kemudian suka gardening, suka berkebun juga. Jadi teman-teman itu juga peduli lingkungan, suka kegiatan outdoor. Kemudian telaten, sabar karena menanam, kemudian menunggu bunga, menunggu buahnya, kan perlu prosesnya. Itu bisa menggambarkan kepribadian teman-teman. Kepribadian teman-teman. Jika berhenti di sini, kemudian biasanya wawancara minta dijelaskan lagi apa yang kamu geluti sekarang, apa kesibukanmu akhir-akhir ini. Nah, teman-teman bisa jawab, I have been working for 2 years at a dairy in Boyolali. I have been, saya sedang bekerja dari dulu sampai sekarang masih, itu pakainya have been, teman-teman. I have been working for 2 years at a dairy in Boyolali. Saya sudah 2 tahun ini kerja di pemerahan sapi di Boyolali. It is a city 3 hours motorbike driving from Semarang. Itu adalah sebuah kota yang bisa dicapai dalam perjalanan nyetir motor 3 jam dari Semarang. Nah, kita teman-teman bisa dijelaskan pabrik atau pemerahan susu sapi yang ada di Boyolali teman-teman bekerja itu lokasinya 3 jam dari Semarang. Nah, itu kan, oh berarti kamu tidak kerja di kampung halaman sendiri, kamu tidak kerja di kota sendiri, nanti akan disimpulkan seperti itu. Jadi nanti bisa dikembangkan di situ pewawancara. Oh, jadi kamu tinggal di rent house, kontrakan, atau rent room, kos-kosan begitu. Tinggal jawab apa saja. Yes, I do. Yes, I live in a rent room together with my friends. Begitu, teman-teman. Jika sudah sampai ke pekerjaan, biasanya pewawancara akan menanyakan tugas selama di sana. Seperti saya alami dulu, dia akan menanyakan, kamu ngapain aja di penyembelihan daging itu, penyembelihan sapi itu. Nah, teman-teman bisa menjawab ketika ditanya, what is your main task? My main task is milking the cows, but I do some other tasks too, like washing the cows and preparing their food. Nah, jadi tugas utamaku itu ya memerah susu sapi, tapi aku juga mengerjakan beberapa tugas lain seperti memandikan mereka dan menyiapkan makan mereka. Nah, jadi semakin jelas teman-teman ketika teman-teman melamar sebagai pemerah sapi di Selandia Baru, teman-teman punya pengalaman yang sama, bisa dijelaskan pula, nanti akan dikomparasikan, dibandingkan dengan tugas yang akan teman-teman hadapi di Selandia Baru. Oh, jadi kamu punya pengalaman memerah susu, juga menghadapi animal, sapi-sapinya, memandikannya, menyiapkan makannya. Jadi akan terkesan familiar. Oh iya, kamu punya pengalaman, kamu punya kesiapan untuk bisa saya pekerjakan karena sudah terbiasa menangani pekerjaan tersebut. Nah, jika pewawancara menanyakan kemudian, apakah kamu suka? Apakah kamu betah kerja di sana? Do you like this job? Jawablah,
Of course I love it. I like to work with animals. Ya iyalah, jelas sekali saya suka, karena saya suka kerja dengan binatang. Saya suka hal-hal yang berkaitan dengan binatang, merawat mereka, memberi makan mereka, memandikan mereka, memerah sapi mereka. Jadi akan bisa nanti terkoneksi antara pekerjaan teman-teman dengan kesukaan teman-teman, kecenderungan teman-teman. Nanti itu akan meyakinkan calon employer, calon pekerja bahwa orang ini layak, orang ini suka binatang, cocoklah kalau dia kerja sebagai pekerja di pemerah sapi berkaitan dengan binatang seperti itu. Nah, yang berikutnya ketujuh, jika pewawancara menanyakan bagaimana kamu menyikapi tugas yang diembankan kepadamu, how do you react to the task that given to you? Jawablah, I always take the task with full of enthusiasm. It means I will do the job with full of responsibilities. Jadi, saya akan menerima tugas itu dengan antusias. Artinya saya akan menjalankan tugas-tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena apa teman-teman? Karena employer atau calon pemberi kerja itu tidak hanya ingin yakin bahwa teman-teman itu menyukai tugas tersebut, tapi teman-teman juga antusias menjalankan tugas tersebut. Karena dengan antusiasme itu biasanya teriring pula tanggung jawab, responsibilities. Jadi ketika teman-teman, saya pasrai memandikan sapi, memberi makan susu sapi. Ya aku suka, tapi dengan diiringi antusiasme, artinya teman-teman, oh ya aku suka dan ini adalah pekerjaan yang akan aku jalani, aku emban dengan penuh tanggung jawab. Nah itu employer suka. Nah kemudian berikutnya adalah jika pewawancara menanyakan lagi tentang gambaran dirimu dalam 3 kalimat, explain about yourself on 3 sentences. Jawablah, I'm confident, I can handle the pressure, and I always give my best. Saya orang yang percaya diri, saya bisa menghadapi tekanan, dan saya akan selalu memberikan yang terbaik dari diri saya untuk kerjaan saya. Nah, itu employer insya Allah suka teman-teman. Itu employer insya Allah akan semakin yakin, oh ini orang yang tepat, orang yang cocok untuk diberi posisi tersebut. Begitu teman-teman. Nah, tips ataupun cara goblok nomor 9 adalah, sekali lagi yang saya bilang di awal, selalu pasang wajah ceria. Apapun respons balik, pancingan ataupun timpalan dari si pewawancara, apa yang dia katakan, raut mukanya, kemudian mungkin ada gimmick bahwa dia akan mengelitkan dahi, dia akan memonyokkan bibir, itu jangan terpancing, tetap tersenyum teman-teman. Selalu pasang wajah ceria, percaya diri, menunjukkan positivisme lewat raut muka. Itu akan membantu teman-teman, akan membantu mereka memutuskan bahwa kamu itu layak dipekerjakan. Nah, biasanya dalam tahap ini sudah ketika sudah, mereka sudah puas, wawancara kemudian akan menanyakan kesiapanmu untuk bekerja. When will you be ready? Once you are hired. Kapan kamu kiranya siap untuk bekerja sekali kami mempekerjakanmu? Ketika kita deal, kapan kiranya kamu siap bekerja? Jawablah, I will relocate just right after I get my visa approved. Bukan seketika setelah saya lamaran saya diterima, saya akan langsung bekerja, enggak. Karena kan masih ada proses dulu teman-teman. Imigrasi kan butuh SKCK, butuh tes IELTS, butuh medical check up. Teman-teman juga perlu beli tiket pesawat kan. Visa juga harus ditunggu sampai dikabulkan permintaannya kan. Jadi teman-teman, bukan seketika ketika teman-teman diterima ya, saya akan pindah, saya akan relocate, saya akan pergi ke Selandia Baru untuk kemudian bekerja. Sekali begitu ketika visa saya sudah dikabulkan, ketika saya sudah di approve teman-teman. Nah itu ya jawabannya. Jadi sekali lagi, jangan seketika jika saya sudah diterima, jika Anda menghendaki misalnya minggu depan atau bulan depan, enggak. Tetap jawab setelah visa saya di approve, dikabulkan. Nah, kemudian jika wawancara sudah selesai, biasanya itu akan terasa teman-teman, mana yang akan lanjut. Mereka biasanya saling
lihat satu sama lain, mengangguk begitu ataupun tersenyum lebar. Nah itu sudah ada clue, sudah ada kisi-kisi, sudah ada tanda-tanda teman-teman sudah diterima, dipekerjakan, sudah ya 99% lah. Nah, tetaplah tersenyum di fase ini teman-teman, tetaplah tidak menunjukkan bahwa wah akhirnya gitu, enggak, tetap menunjukkan wajah menduga-duga tapi dengan tersenyum, dengan ceria begitu. Dan katakan ketika mereka sudah konotasinya sudah hendak mengakhiri wawancara, katakan thank you very much for letting me to do this interview. I will be waiting for the news from you. Terima kasih banget udah sudi memberikan saya kesempatan untuk wawancara di proses lamaran kerja kali ini. Saya akan menunggu kabar baik dari Anda. Nah, itu teman-teman 10 langkah simple untuk menjalani wawancara secara goblok-goblokan apa yang sudah pernah saya jalankan dulu, yaitu tidak terlalu banyak kosakata, tidak terlalu banyak idiom, tidak terlalu banyak kalimat yang saya keluarkan, namun ampuh seketika itu juga saya keterima kerja teman-teman. Semoga apa yang saya alami, semoga apa yang saya terapkan, semoga apa yang saya ajarkan di sini bisa pula mengilhami teman-teman untuk menjalani proses serupa dan berujung pada keterimanya teman-teman kerja di Selandia Baru insyaallah. Oke teman-teman, 20 menit, alhamdulillah. Semoga teman-teman suka dengan konten-konten saya, tetap tonton terus konten-konten saya sehingga saya semangat untuk memberikan informasi, step-step, langkah-langkah, tips dan trik. Jadi ada timbal balik teman-teman nonton, saya juga semakin semangat untuk membuat konten begitu. Kita jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.